Selamat siang Ibu dosen yang terhormat. Selamat siang teman-teman semua. Semoga kita tetap dalam keadaan sehat selalu. Di sini saya perwakilan dari kelompok E untuk mempresentasikan materi kami tentang sel-sel darah. Sebelum mempresentasikan materi kami, izinkanlah saya memperkenalkan diri terlebih dahulu dan 3 teman kelompok saya. Nama lengkap saya Scholastica Bulu, 3 teman kelompok saya. Yang pertama Ure Eta, yang kedua Wilhelmince Novita Wematan, dan yang ketiga Dominikus Tamuama. Sel-sel darah. Darah merupakan suatu subspesies sel dari fragmen sitoplasma di dalam cairan yang disebut plasma. Secara keseluruhan pun, darah dapat dianggap sebagai jaringan pengikat dalam arti luas karena pada dasarnya terdiri atas unsur-unsur sel substansi interseluler yang berbentuk plasma. Secara fungsional pun, darah merupakan jaringan pengikat dalam arti menghubungkan seluruh bagian-bagian dalam tubuh sehingga merupakan integritas. Kemudian apabila darah dikeluarkan dari dalam tubuh, maka akan terjadi bekuan yang terdiri atas unsur berbentuk cairan kuning jernih yang disebut serum. Nah, serum itu sendiri sebenarnya merupakan plasma tanpa fibrogen atau protein. Apabila pembekuan dicegah, maka perbandingan antara unsur berbentuk yang sebagian besar merupakan sel-sel darah merah dan plasma adalah sekitar 40% sampai 50% pada lelaki dewasa. Kemudian perbandingan ini juga tergantung pada jenis kelamin dan umur individu. Kemudian eritrosit. Dalam setiap 1 mm kubik darah terdapat sekitar 5 juta eritrosit. Oleh karena itu, pada sediaan darah yang tampak paling menonjol adalah sel-sel tersebut. Dalam keadaan normal, eritrosit manusia berbentuk seperti cakram bulat bikonkav dengan diameter sekitar 7,2 mikrometer tanpa memiliki inti. Apabila diamati pada sediaan apus, ternyata sel-selnya berukuran hampir sama, kecuali pada penyakit darah tertentu akan mengalami penyimpangan baik dalam bentuk, ukuran, ataupun pewarnaan. Eritrosit yang berukuran kurang dari 6 mikrometer dinamakan mikrosit. Sedangkan yang berukuran lebih dari normal yaitu 9-12 mikrometer dinamakan makrosit. Komposisi molekuler eritrosit menunjukkan bahwa lebih dari separuh terdiri dari 60% dan sisanya berbentuk substansi padat. Secara keseluruhan, isi eritrosit merupakan substansi koloidal yang homogen, sehingga sel ini bersifat elastis dan lunak. Eritrosit mengandung protein yang sangat penting bagi fungsinya, yaitu globin yang dikonjugasikan dengan pigmen membentuk untuk mengikat oksigen. Seperti halnya sel-sel yang lain, eritrosit pun dibatasi oleh membran plasma yang bersifat semi-permeabel dan berfungsi untuk mencegah agar koloid yang dikandungnya itu tetap di dalam. Tekanan osmose di luar sel haruslah sama dengan tekanan di dalam sel agar terdapat keseimbangan. Plasma darah bersifat isotonis dengan tekanan dalam eritrosit. Tekanan larutan NaCl sebanyak 0,9% adalah sama dengan plasma darah. Kemudian apabila eritrosit dimasukkan dalam larutan hipotonis atau lebih dari besar NaCl 0,9%, maka air dalam larutan eritrosit akan keluar kecuali dan akan berakibatkan eritrosit berbentuk menjadi berkerut seperti duri. Sebaliknya, apabila dimasukkan ke dalam larutan hipotonis, maka air akan masuk ke dalam sel sehingga eritrosit mengembung sampai dapat pecah. Peristiwa tersebut dinamakan hemolisis yang ditandai dengan merahnya larutan oleh karena keluarnya hemoglobin. Kemudian hemolisis dapat berlangsung oleh hal-hal
misalnya deterjen, bisa juga ular atau plasma yang berbeda spesies. Selain itu, setiap eritrosit memiliki kepekaan yang berbeda-beda untuk menjadi hemolisis. Dengan kata lain, eritrosit memiliki sifat flagelitas tertentu. Flagelitas ini dapat berubah karena penyakit tertentu juga. Terkadang pada sediaan apus darah terdapat berbagai bentuk yang abnormal yang dinamakan piokilosit. Apabila sel-sel berbentuk cukup banyak, maka keadaan tersebut dinamakan poikilositosis. Warna eritrosit tidak merata seluruh bagian, melainkan bagian tengah lebih pucat karena di bagian tengah lebih tipis daripada bagian pinggirnya. Pada keadaan normal, bagian-bagian tidak melebihi 1/3 dari diameternya, sehingga selnya dinamakan eritrosit normokromik. Apabila di bagian tengah yang pucat melebar, disertai di bagian pinggir yang kurang berwarna, maka eritrosit tersebut dinamakan eritrosit hipokromik. Kemudian trombosit. Walaupun namanya menunjukkan bahwa merupakan sebuah sel, namun sebenarnya tidak memenuhi syarat sebagai sebuah sel yang utuh karena tidak memiliki inti. Oleh karena itu dinamakan sebagai keping darah, berbentuk sebagai keping-keping sitoplasma berukuran 2-5 mikrometer, lengkap dengan membran plasma yang mengelilinginya. Trombosit ini khusus terdapat dalam darah mamalia. Untuk menentukan jumlahnya tidak begitu mudah karena trombosit merupakan kecenderungan untuk menggumpal. Pada sediaan apus darah, trombosit yang terdapat menggumpal setiap keping tampak bagian tepi yang berwarna biru muda yang dinamakan hyalomer, dan bagian tengah yang berbutir-butir berwarna ungu dinamakan granulomer. Atau chromomer. Hyalomer mempunyai tonjolan-tonjolan sehingga bentuknya tidak teratur. Demikian presentasi dari kami kelompok E. Mohon maaf atas kekurangannya. Selamat siang dan terima kasih.